Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadine Cynthia, mahasiswi kelas 1D dari program studi D3 Farmasi Poltekkes Kemenkes Jambi tahun 2026. Video presentasi ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Fisika Farmasi yang diampu oleh Bapak Dr. Andres Isran, HAPT ME. Sesuai dengan acuan komponen penilaiannya, saya akan membedah secara rinci hasil praktikum yang telah kami lakukan. Adapun judul praktikum yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah pengaruh penambahan surfaktan pada kelarutan. Nah, pertama-tama mari kita pahami dulu apa itu tujuan dari praktikum ini. Tujuan utama kita adalah untuk mengetahui pengaruh penambahan surfaktan. Dalam hal ini kita menggunakan Twin 80 pada berbagai konsentrasi, mulai dari 0,75% hingga 6,5% terhadap kelarutan asam benzoat di dalam air. Selain itu, tujuan penting lainnya adalah untuk menentukan perkiraan nilai CMC atau yang sering disingkat dengan sering dibilang critical misal konsentrasi berdasarkan pola peningkatan kelarutan yang terjadi. Sebagai dasar-dasar teori singkat, kita tahu bahwa kelarutan itu adalah kemampuan suatu zat terlarut untuk larut dalam suatu pelarut. Asam benzoat sendiri dikenal sebagai zat yang sukar larut dalam air. Nah, untuk meningkatkan kelarutannya, kita menggunakan surfaktan. Surfaktan adalah molekul unik yang memiliki sifat ganda, yaitu memiliki bagian polar yang suka air atau hidrofilik dan bagian nonpolar bagian nonpolar yang suka minyak atau lipofilik. Dengan sifat inilah, surfaktan itu mampu menurunkan tegangan permukaan dan meningkatkan kelarutan bahan yang sulit larut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan nih gambaran singkat prosedur kerjanya. Praktikum ini saya bagi dengan beberapa tahapan penting. Yang pertama ada penyiapan bahan dan pembakuan. Kami pertama-tama membuat larutan NaOH tuh. Terus volume NaOH-nya itu kita buat 0,1 N. Larutan asam oksalat dan larutan asam oksalat. Habis itu NaOH-nya itu dibakukan menggunakan larutan asam oksalat dengan nambahin 3 tetes indikator PP. Lalu dititrasi hingga mencapai warna pink muda atau merah muda. Yang kedua ada uji blanko. Tahap ini bertujuan untuk melihat kelarutan asli asam benzoat tanpa surfaktan. Kami melarutkan 250 mg asam benzoat dalam 100 ml Aquades, menyaringnya, meneteskan indikator PP, dan menentukannya melalui titrasi dengan NaOH. Terus yang ketiga ada uji dengan surfaktan. Pada tahap ini, pertama-tama kami menimbang Twin 80 sesuai dengan konsentrasi yang masing-masing praktikum. Saya sendiri mendapat tugas untuk konsentrasi yang 0,75%. Twin 80 tadi dilarutin dalam 50 ml Aquades, terus ditambahi 250 asam benzoat, disaring, dan larutan hasil saringannya itu dititrasi dengan NaOH hingga terjadi perubahan warna, yaitu berubah menjadi warna merah muda atau ungu. Nah, lalu apa sih hasil yang kita peroleh dari serangkaian prosedur tadi? Nah, dari proses pembakuan NaOH yang saya lakukan dengan menimbang 630 mg asam oksalat, volume NaOH yang terpakai adalah 7,5 ml. Berdasar perhitungan rumus titrasi, didapati nilai normalitas NaOH-nya itu sebesar 0,133. Kemudian untuk uji blanko atau asam benzoat dan air, volume NaOH yang terpakai itu 1,5 melalui perhitungan setara dengan massa asam benzoat terlarut sebesar 24,41. Pada uji sampel saya di mana ditambahkan surfaktan Twin 80 dengan konsentrasi 0,75%. Volume NaOH yang dibutuhkan untuk titrasi naik menjadi 2,8 mili. Setelah dihitung,
massa asam benzoat yang berhasil terlarut meningkat menjadi 45,57 mg. Dan saya akan memasuki segmen pembahasan. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling utama, yaitu bagian pembahasan. Nah, praktikum ini dilakukan dengan metode penentuan kelarutan kuantitatif melalui titrasi asam basa. Ayo kita analisis data blanko terlebih dahulu. Dari 250 mg asam benzoat yang ditambahin ke dalam air itu kan nyatanya hanya cuman 24,41 mg atau sekitar 9,76% yang bisa larut. Nah, fenomena ini sangat sesuai tuh dengan literatur yang nyatain bahwa asam benzoat itu kan suka larut dalam air atau 1 gram larut dalam 350 bagian air. Nah, sifat hidrofobik dari asam benzoat bikin sulit berinteraksi dengan molekul air yang polar. Nah, selanjutnya mari kita bedah pengaruh penambahan twin 80 dengan konsentrasi 0,75% pada data saya. Penambahan ini membuat kelarutan naik dari 24,41 jadi 45,57 mg. Artinya, terjadi peningkatan kelarutan sebesar 1,15 kali lipat dibandingkan blanko. Mengapa peningkatannya hanya 1,15 kali dengan tergolong moderat? Nah, jawabannya itu ada pada konsep CMC. Pada konsentrasi 0,75%, jumlah surfaktan mungkin masih berada di bawah atau baru mendekati ambang CMC atau mendekati batas ambang CMC. Nah, di bawah titik CMC, molekul twin 80-nya itu masih kayak monomer yang nyebar. Jadi tuh mekanisme utama yang kerja di sini itu baru sebatas efek pembasahan. Monomer surfaktan bekerja menurunkan tegangan permukaan. Nah, antara partikel asam benzoat dan air membuat kontak antar keduanya lebih baik, sehingga laju pelarutnya naik perlahan, tetapi belum mampu membungkus atau zat terlarut secara masif. Coba deh kita perhatiin grafik yang udah saya buat di laporan itu. Nah, kan itu ada data grafik, saya memasuki semua data dan itu grafiknya. Kita bisa nengok ada dua zona. Zona satunya itu dari konsentrasi 0 sampai 3,5%. Itu peningkatannya cukup landai. Data saya kan 0,75% berada di zona ini. Namun, lihat apa yang terjadi di zona 2. Nah, di zona 2 itu pada penambahan twin di atas 4,5 itu terjadi lonjakan yang sangat meningkat dan bisa meningkatkan kelarutan yang sangat drastis atau eksponensial. Nah, lonjakan ini tuh nandain kalau CMC itu udah kecapai. Molekul surfaktannya itu mulai kebentuk yang disebut misel. Terus bagian misel yang suka minyak ini menjebak molekul asam benzoat dan melarutinya dalam air secara efektif. Berdasarkan kelompok kami, dapat diperkirakan bahwa nilai CMC efektif pada sistem praktikum ini berada di rentang 3,5 hingga 4,5. Sebagai perbandingan dengan internet atau jurnal sejenis, literatur ngomong kalau CMC twin 80 dalam air murni itu sebenarnya sangat kecil, yaitu kisaran 0,0015 atau sampai 0,0025%. Lalu ngapa hasil kelompok kami jauh lebih tinggi? Perbedaan ini tuh bisa kita jelasin. Yang pertama itu karena metode deteksi kita yang berbeda. Terus literatur kan mengukur menggunakan konduktivitas atau tegangan permukaan. Nah, yang kedua tuh sifat zat larutnya. Mungkin asam benzoatnya ini punya gugus polar yang berinteraksi dengan twin 80. Jadi geser pembentukan misel ke konsentrasi yang lebih tinggi. Dan pasti perbedaan kondisi sistem seperti alat batch sederhana dan suhu praktikum juga berpengaruh. Nah, terdapat beberapa faktor kesalahan juga sih kemarin, kayak sulit timbang twin kan kental jadi susah ditimbang. Terus proses nyaringnya mungkin meloloskan partikel yang tidak terlalut, hingga perbedaan suhu ruangan dan kesalahannya. Terus kita masuk ke tahap bagian kesimpulan atau penutup. Sebagai penutup,
kita dapat menarik kesimpulan utama sejalan dengan tujuan awal praktikum kita. Yang pertama, penambahan surfaktan pada konsentrasi 0,75 terbukti secara nyata mampu meningkatkan kelarutan asam benzot dalam air sebesar 1,15 kali lipat, yaitu dari 24,41 menjadi 45,57. Karena peningkatannya masih moderat, hal ini membuktikan bahwa konsentrasi 0,75 itu masih berada pada zona pre-CMC, di mana mekanisme wetting lebih dominan daripada solubilisasi misal. Yang ketiga, melalui perbandingan grafik kelompok, rentang CMC efektif sistem ini diperkirakan jatuh pada angka 3,5% sampai 4,5%. Demikianlah presentasi dan pembahasan laporan praktikum fisika farmasi dari saya. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai peran surfaktan terhadap kelarutan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman semua. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.